Jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Studi kita kali ini mau membahas persoalan yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 146. Kalau kita membuka ayat 146 ini, kita akan menemukan kalimat Allah sebagai berikut. Orang-orang yang telah kami anugerahi kitab mengenalnya seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sekelompok dari mereka pasti menyembunyikan kebenaran, sedang mereka mengetahui. Umat Islam sangat yakin apa yang tertulis ini merupakan wahyu Allah, perkataan Allah. Ya, nah kalau kita membaca teks ini secara kritis, maka ditemukan setidaknya dua persoalan. Persoalan pertama itu adalah penggunaan kata gantinya, khusus pada kata mengenalnya. Ya, nah kita tahu kata gantinya ini merupakan kata ganti orang ketiga, ya seperti dia, ia, mereka. Ya, kalau kita memperhatikan konteks Al-Quran secara umum, itu Al-Quran itu ya sabda Allah atau Allah berbicara kepada Muhammad. Ya, jadi umat Islam sangat yakin bahwa hanya Muhammad sebagai penerima wahyu Allah ini. Nah, jadi kalau memperhatikan konteksnya ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ini itu sebagai orang pertama, sedangkan Muhammad itu sebagai orang kedua. Ya, itu. Jadi dari segi struktur bahasa, Allah itu orang pertama, sedangkan Muhammad orang ketiga. Sedangkan nya itu bukan orang pertama, bukan orang kedua, di luar. Ya, di luar pembicaraan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Muhammad. Maka ketika dalam Al-Quran di situ ada keterangan bahwa nya itu ditafsirkan sebagai dalam mengenalnya itu ditafsirkan dengan Nabi Muhammad, ini rasanya tidak masuk akal. Saya kasih perbandingan. Saya sebagai Allahnya, Anda sebagai Muhammad. Lalu saya katakan, orang-orang yang telah mengenal kami menganugerahi, orang-orang yang telah kami anugerahi kitab mengenalnya seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Pertanyaannya, apakah nya dalam mengenal itu Anda? Tentu bukan. Ya, nya itu bukan Anda, bukan juga saya. Oleh karena itulah, kalau nya dalam mengenalnya itu ditafsirkan sebagai Nabi Muhammad, jelas ini tafsiran yang keliru. Ya, tafsir. Jadi bukan hanya sekedar keliru atau salah, tidak sesuai dengan maksud Allah. Nah, sekarang kita akan melihat persoalan yang kedua dari ayat 146 ini. Ya, persoalan kedua itu terletak pada tafsir teks. Ya, dengan sangat mudah dan sederhana, umat Islam menafsirkan kalimat Allah dalam ayat 146 ini sebagai berikut, bahwa kenabian dan sifat-sifat Muhammad sudah ditulis dalam Taurat dan Injil. Karena itu, orang Yahudi dan Kristen yang membaca Taurat dan Injil pastilah kenal baik Muhammad. Tapi sayangnya, sekelompok orang Yahudi dan Kristen menyembunyikan ramalan tentang Muhammad ini. Nah, inilah kurang lebih tafsiran atas kalimat Allah dalam ayat 146. Nah, terhadap tafsiran ini, kita dapat mengajukan pertanyaan kritis. Ya, misalnya, ya, tadi dikatakan bahwa sifat atau kenabian Muhammad sudah ditulis dalam Taurat dan Injil. Lantas pertanyaannya, dalam kitab apa dan ayat berapa
kenabian dan sifat-sifat Muhammad itu ditulis. Dapat dipastikan baik Allah sendiri maupun ulama tidak menemukannya. Ya. Dan karena tidak menemukannya, lantas mereka mengatakan kitab suci atau Taurat atau Injil sudah diubah. Nah, ini tuduhan yang benar-benar sangat buruk itu ya. Itu. Jadi sama sekali tidak bisa ditunjukkan dalam kitab apa, ayat berapa. Ya. Hal lain yang dapat kita kritisi dari tafsir ini, ya, dikatakan bahwa sekelompok orang Yahudi dan Kristen menyembunyikan ramalan, ya. Jadi ada sekelompok. Nah, kata sekelompok ini itu tidak sama artinya dengan semua. Ya. Jadi yang menyembunyikan ramalan tentang Muhammad itu bukan semua orang Yahudi dan Kristen, bukan. Tapi sekelompok atau sebagian. Dengan kata lain, ada yang menyembunyikan, ada juga yang tidak menyembunyikan. Pertanyaannya, kelompok mana ya? Kelompok mana yang menyembunyikan dan kelompok mana yang tidak menyembunyikan? Ya. Supaya apa? Supaya kita bisa merujuk kepada kelompok yang tidak menyembunyikan. Di mana? Apa bunyinya? Kitab apa? Ayat berapa? Jelas sama sekali ini tidak ada. Ya, ini tidak ada. Jadi praktis ini bisa dikatakan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini jelas tuduhan yang mengada-ada. Nah, dari pemaparan di atas, kita sampai pada kesimpulan logis. Ada beberapa poin penting sebagai kesimpulan. Yang pertama, kita dapat mengatakan bahwa kalimat Allah ini tidak jelas. Ya. Jadi, kalimat Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 146 ini tidak jelas. Ya. Karena tidak jelas inilah, maka tafsirannya pun menjadi keliru. Ya. Itu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menuduh tanpa ada bukti. Ya. Dia mengatakan tertulis dalam Taurat dan Injil, tetapi tidak bisa membuktikannya. Dia mengatakan sekelompok menyembunyikan, tetapi dia tidak bisa membuktikan. Ya. Dan di sini tampak jelas ya sifat Allah, yaitu Allah sebagai pembohong dan Allah sebagai pemfitnah. Ya, inilah Allah Islam, pembohong dan pemfitnah. Ya, nah, silakan kesimpulan logis yang ketiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala sepertinya tidak puas dengan perkataannya sendiri. Dia sudah mengatakan bahwa Muhammad itu adalah nabi, bahkan nabi penutup. Tetapi dia merasa tidak puas. Dia merasa kenabian Muhammad ini harus juga diwartakan dalam kitab-kitab yang lain. Maka dia tarik Taurat dan Injil. Ini sangat menjijikkan Allah seperti ini. Ya, nah ini dari 3 poin kesimpulan logis ini, kita akhirnya dapat bertanya, apakah surah Al-Baqarah ayat 146 ini sungguh sebagai wahyu Allah? Andalah yang bisa menjawabnya. Sekian dan terima kasih.